Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam teman-teman semua. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Teguh Budi dengan NIM 4443220090 dari kelas 3C Ilmu Perikanan. Nah, di sini saya ingin mempresentasikan mengenai golongan bahan tambahan pangan dari pengemulsi. Kita lanjut ke daftar isinya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan, pengertian dari pengemulsi, fungsi, jenis-jenis, manfaat, risiko dan tantangan, contoh penggunaan pengemulsi dalam produk, regulasi dan keamanan, dan yang terakhir itu ada studi kasus. Nah, kita lanjut aja pendahuluan. Nah, bahan tambahan pangan atau BTP ditambahkan ke makanan untuk tujuan teknis, termasuk pengemulsi, pewarnaan, pengatur keasaman, dan lainnya. Mereka meningkatkan kualitas, stabilitas, dan karakteristik organoleptik pada pangan, serta mempengaruhi pembentukan busa adonan dan tekstur, rasa, dan kualitas produk secara keseluruhan. Nah, pengemulsi ini, baik tunggal maupun campuran, diperlukan dalam produk pangan seperti bolu sponge untuk meningkatkan pembentukan busa adonan. Tanpa pengemulsi ini bergantung pada pengocokan putih telur yang terpisah. Pengemulsi memainkan peran kunci dalam mempengaruhi tekstur, rasa, dan kualitas produk. Informasi ini penting terutama bagi industri bakteri, terutama bagi produsen kue. Nah, apa sih yang dimaksud pengemulsi ini? Pengemulsi ini adalah tambahan bahan pangan yang menggabungkan dua fase yang biasanya tidak dapat bercampur seperti minyak dan air. Peran mereka sangat krusial bagi membentuk tekstur, stabilitas, dan kualitas produk pangan. Contohnya itu produk yang mengandung pengemulsi meliputi es krim, margarin, mayones, dan produk roti. Nah, selanjutnya itu untuk fungsinya ya. Di sini fungsinya ada tiga. Yang pertama itu stabilisasi dan pemeliharaan kestabilan produk. Yang kedua itu ada peningkatan tekstur dan kelembutan. Dan yang ketiga itu ada meningkatkan kelembapan dan daya tahan produk. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis pengemulsi. Nah, jenis-jenis ini ada tiga juga. Yang pertama itu ada lecithin, ada mono dan diglycerida, dan yang terakhir itu ada ester poliglycerol. Nah, yang pertama itu lecithin itu contohnya itu adalah kedelai yang sering digunakan dalam coklat, margarin, dan roti produk. Sedangkan untuk mono dan diglycerida contohnya itu seperti es krim, mentega, dan produk barkei atau roti ya. Nah, selanjutnya itu ester. Ester poliglycerol itu contohnya itu seperti produk makanan ringan, nah margarin juga termasuk, dan mayones. Nah, selanjutnya itu ada manfaat penggunaan dari pengemulsi. Nah, yang pertama itu manfaat itu untuk meningkatkan stabilitas. Nah, yang kedua itu untuk meningkatkan tekstur. Yang ketiga itu untuk memanjangkan umur simpanan. Daya simpan itu bisa lebih lama. Nah, selanjutnya itu yang keempat itu meningkatkan kualitas organoleptik. Nah, yang terakhir itu meningkatkan proses produksinya. Nah, selanjutnya itu di sini ada resiko dan tantangannya. Yang pertama itu ada ketidakjelasan dari regulasi. Nah, ada tabel yang tidak jelas, ada gangguan pencernaan, ada reaksi alergi, ada kesehatan jangka panjang, dan ada pemantauan dalam dan pengawasan. Nah, untuk contoh-contoh penggunaan pengemulsi dalam produk itu seperti yang tadi sudah dijelaskan ya, seperti ada mayones, ada es krim, ada margarin, ada roti, ada mentega, eh, ya makanan-makanan seperti itu. Nah, kita lanjut regulasi dan keamanannya. Untuk label produk ini harus diberikan informasi yang jelas mengenai pengemulsi.
termasuk jenis, konsentrasi, dan potensi efek samping. Hal ini penting untuk transparansi dan memberikan informasi kepada konsumen. Selanjutnya itu pengemulsi dalam produk pangan harus mematuhi standar keamanan pangan. Nah, termasuk penilaian risiko, identifikasi potensi alergen atau alergi, dan penelitian dampak jangka panjang pada kesehatan konsumen. Nah, selanjutnya itu ada juga penggunaan pengemulsi dalam produk pangan diatur oleh Badan Pengawas Pangan di berbagai negara, melibatkan persyaratan, batas umur, dan labelisasi yang jelas. Nah, untuk studi kasusnya itu di sini ada jurnal yang dengan judul Formulasi Campuran Bahan Pengemulsi untuk Bola Spons, Pengevaluasi Pengaruh Formula Campuran Pengemulsi DMG atau Distical Monoglycerides dan PGE dalam produk bolu spons. Nah, penelitian ini bertujuan untuk menentukan formulasi terbaik dengan varian konsentrasinya gitu. Menggunakan gel dengan pelarut polar seperti propylenglikol, sorbitol, dan gliserol. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa formulasi terbaik mempengaruhi pembentukan busa adonan dan karakteristik bola spons. Variasi konsentrasi bahan pengemulsi juga mempengaruhi stabilitas, efisiensi pengemulsian, dan karakteristik tekstur bola spons. Uji organoleptik dilakukan untuk mengevaluasi rasa, aroma, dan tekstur bola spons. Jurnal ini memberikan informasi penting bagi industri bakteri, khususnya itu industri cake, dalam memahami pengaruh campuran pengemulsi terhadap mutu fisik, sensori, dan karakteristik tekstur bolu spons. Nah, ini untuk daftar pustakanya. Dan terima kasih. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.